Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Mona selagi dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis, izin presentasi UTS mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas C, yang mana terdiri dari kelompok terdiri dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Lutfi Alfaridzi dengan NPM 221566172 dan rekan saya. Saya underscore tiga dengan NPM 221506180. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada peta Provinsi Lampung, yang dimana pada batas merah itu garis merah merupakan batas administrasi wilayah Provinsi Lampung. Lalu ada juga pusat perbelanjaan, pendidikan, dan rumah sakit. Adapun pusat perbelanjaan ditandai dengan tanda segi tanda diamond berwarna biru, lalu ada pendidikan ditandai dengan bintik titik berwarna kuning atau poin, lalu ada rumah sakit dengan logo rumah sakitnya. Kemudian pada Provinsi Lampung ini, jalan-jalan di seluruh Provinsi Lampung ini diwarnai dengan warna putih, lalu ada kabupaten dan kota-kotanya. Seperti yang berwarna ungu di sini adalah Lampung Timur, dan seterusnya. Kemudian akan penjelasan Provinsi Lampung. Yang pertama, batas administratif dan luas wilayah Lampung berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan di utara, Laut Jawa di timur, Samudra Hindia di barat, dan Selat Sunda di selatan. Luas wilayah Provinsi Lampung ini adalah kurang lebih 35.376 km persegi. Lalu adapun kecamatan terluasnya yaitu Kecamatan Gunung Terang sebesar kurang lebih 800 km persegi dan negeri besar di wilayah barat dan utara provinsi. Lalu pada Provinsi Lampung, jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2023 datanya yaitu sebesar kurang lebih 9,1 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata yaitu kurang lebih 257 jiwa per kilometer persegi. Lalu curah hujan pada Provinsi Lampung tahunan yaitu sebesar 2.000 sampai 200 mm dengan suhu rata-rata 24 sampai 32 derajat Celcius dengan iklim tropis yang lembab. Lalu ada akses posisi dan strategis Provinsi Lampung sebagai pintu dari gerbang Sumatera. Lampung memiliki pelabuhan Panjang dan Bakahuni serta akses langsung ke Jawa melalui Selat Sunda. Lalu ada persebaran jalan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andes. Saya akan. Baiklah, yang berikutnya ada persebaran jalan. Jadi pada peta di samping ini menunjukkan bahwa persebaran jalan paling padat itu ada di bagian tengah dan timur, terutama di sekitar kota Bandar Lampung dan daerah sekitarnya. Kemudian di bagian utara, jaringan jalan itu mulai menyebar lebih merata, namun tidak sepadat wilayah tengah. Sementara di wilayah barat dan selatan, terutama daerah pegunungan dan pesisir, jalan itu terlihat lebih jarang dan menyebar tidak merata. Secara umum, pola jaringan membentuk sistem radial dari pusat kota besar lalu menyebar ke berbagai arah. Jalur utama seperti jalan lintas Sumatera juga terlihat jelas menghubung antar kota atau kabupaten dan provinsi tetangga. Next. Kemudian yang berikutnya itu adalah persebaran rumah sakit. Berdasarkan peta persebaran rumah sakit, ini ditandai dengan simbol palang merah atau tanda tambah merah. Terlihat bahwa fasilitas kesehatan itu paling terkonsentrasi di wilayah selatan, khususnya di sekitar kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan di wilayah yang padat penduduk.
Kemudian di wilayah tengah dan sebagian timur itu menunjukkan sebaran rumah sakit yang cukup merata, terutama di wilayah kabupaten yang lebih berkembang secara infrastruktur. Sebaliknya, wilayah barat dan utara tampak memiliki rumah sakit yang lebih sedikit dan tersebar jauh satu sama lain. Dari distribusi ini, dia menunjukkan adanya ketimpangan persebaran rumah sakit antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Next. Baik, selanjutnya ada persebaran sekolah ataupun pendidikan di Provinsi Lampung. Nah, peta persebaran sekolah di Provinsi Lampung yang ditandai dengan poin hijau atau kuning menunjukkan bahwa sekolah tersebar relatif merata di hampir seluruh wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di bagian selatan dan tenggara, terutama di sekitar kota Bandar Lampung dan daerah pesisir. Sebagian wilayah tengah dan timur juga menunjukkan distribusi sekolah yang cukup baik, meskipun tidak sepadat di wilayah selatan. Sementara itu, beberapa wilayah di bagian utara dan barat laut tampak memiliki jumlah sekolah yang lebih sedikit, mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam pemerataan akses pendidikan. Pola persebaran ini mencerminkan adanya korelasi antara kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan, penting untuk meningkatkan pembangunan sekolah di daerah yang masih jarang memiliki fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Lalu selanjutnya ada persebaran pusat perbelanjaan. Di sini peta, peta persebaran pusat perbelanjaan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lokasi pusat perbelanjaan terkonsentrasi di wilayah selatan, terutama di daerah pesisir dan sekitar kota Bandar Lampung. Konsentrasi ini menunjukkan adanya pusat ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lebih intens di wilayah tersebut. Wilayah tengah dan sebagian timur memiliki jumlah pusat perbelanjaan yang lebih sedikit, sementara wilayah barat laut dan utara tampak hampir tidak memiliki pusat perbelanjaan yang signifikan. Hal ini menandakan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur perdagangan dan akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi modern. Penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan pusat perbelanjaan atau pasar modern di wilayah yang masih kosong atau kurang berkembang guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata, serta memperkuat jalur distribusi dan daya beli lokal di seluruh wilayah Lampung. Lalu selanjutnya akan saya silakan kepada rekan saya, Andes. Peta yang berikutnya adalah wilayah rawan bencana gempa. Jadi pada peta ini untuk daerah-daerah yang rawan bencana gempa itu dibagi menjadi 3 bagian. Dia berdasarkan degradasi warna. Jadi warna hijau dia tidak rawan, kemudian yang warna orange atau coklat ini dia berada di tingkat sedang, dan untuk yang warna merah dia berada di tingkat rawan. Nah, wilayah hijau seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Timur itu tergolong rendah risiko gempa. Kemudian zona coklat ini tingkat kerawanan sedang seperti Tanggamus, Pesawaran, dan sebagian wilayah tengah provinsi. Kemudian untuk warna merahnya itu mencakup pesisir barat, sebagian Lampung Barat, dan Lampung Selatan, bagian pesisir. Nah, untuk zona merah ini perlu prioritas dalam sistem peringatan dini, pembangunan tahan gempa, dan jalur evakuasi yang jelas. Selanjutnya, kemudian yang berikutnya ada wilayah rawan bencana tsunami. Pada peta ini ditunjukkan wilayah Provinsi Lampung yang rawan terhadap bencana tsunami, dengan garis pantai yang disorot sebagai zona berisiko tinggi. Daerah yang paling rawan berada di sepanjang pesisir barat dan selatan, terutama wilayah pesisir Lampung Selatan, Alianda hingga mendekati Pesawaran, dan sebagian Bandar Lampung. Wilayah-wilayah tersebut berada dekat dengan Selat Sunda dan berhadapan langsung dengan zona subduksi aktif di Samudra Hindia, dan ini menjadikannya rentan terhadap tsunami yang dipicu oleh gempa bumi bawah laut. Sementara daerah-daerah di bagian tengah hingga utara Lampung seperti Metro, Sukadana, Kota Bumi, dan Lampung Timur tergolong aman dari tsunami karena letaknya jauh dari garis pantai. Selanjutnya,
Lalu selanjutnya adalah hasil analisis peta Provinsi Lampung. Yang pertama adalah bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Bandar Lampung. Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan kawasan dengan aktivitas paling padat di Provinsi Lampung. Jaringan jalan yang rapat dan membentuk pola radial menunjukkan tingginya mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Kepadatan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan sangat tinggi mencerminkan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, karena berada dekat di wilayah pesisir selatan dan berbatasan dengan drainase bukti aktif, menjadi dalam zona rawan bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami. Lingkungan ini sangat berkembang secara infrastruktur, namun tetap menghadapi resiko geologis yang tinggi sehingga memerlukan perencanaan mitigasi bencana yang matang. Lalu, apakah ada korelasi antara kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum? Ya, terdapat korelasi kuat antara kondisi lingkungan, terutama kepadatan penduduk dan kemudahan aksesibilitas dengan lokasi fasilitas umum, fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur jalan yang padat, seperti Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Daerah yang memiliki geografi menantang seperti pegunungan atau wilayah pesisir keluar atau populasi rendah cenderung minim fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas umum dibangun mengikuti pola persebaran penduduk dan kemudahan aksesnya, bukan sebaliknya. Lalu, hasil analisis peta Provinsi Lampung. Bagaimana jaringan jalan dan transportasi di wilayah yang dipilih. Kota Bandar Lampung memiliki jaringan jalan paling padat dan lengkap di Provinsi Lampung. Jalan membentuk pola radial yang menghubungkan pusat kota ke wilayah sekitarnya, mendukung konektivitas ekonomi dan sosial. Jalan lintas Sumatera sebagai jalur utama melintasi kota ini memperkuat fungsinya sebagai simpul transportasi antar provinsi. Jaringan transportasi ini menjadi pendorong utama perkembangan fasilitas umum serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dari peta Provinsi Lampung yang telah dianalisis, terlihat bahwa wilayah selatan, khususnya sekitar kota Bandar Lampung, menjadi pusat aktivitas utama, ditandai dengan jaringan jalan yang padat, konsentrasi rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan yang tinggi. Sebaliknya, wilayah barat, utara, dan pesisir selatan relatif tertinggal dari segi infrastruktur dan akses layanan publik, serta berada di zona rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Berikut ini adalah saran dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah dilakukannya pemerataan infrastruktur. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah barat dan utara untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Yang kedua, mitigasi bencana. Wilayah rawan bencana terutama di pesisir barat dan selatan harus menjadi prioritas dalam sistem mitigasi seperti pembangunan shelter tsunami, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, dan infrastruktur tahan gempa. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan wilayah berbasis risiko. Setiap pengembangan wilayah harus mempertimbangkan aspek risiko bencana agar pembangunan berkelanjutan dan masyarakat lebih terlindungi. Saya kembalikan. Oke, baiklah, sekian sekian saja presentasi dari kelompok kami, yang mana presentasi mengenai peta Provinsi Lampung sebagai TS mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.